Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Masih sesuai dengan prokes semua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Mas Haris tolong dipimpin doanya. Oke, terima kasih Mas Haris. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Yang putri masuk semua? Masuk. Yang putra masuk semua? Masuk. Masuk. Oke, berarti nihil ini? Alhamdulillah nihil. Nah, kira-kira apakah ada yang masih ingat pelajaran pada minggu yang kemarin? Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Nisa. Ya, Bu, minggu lalu kita belajar mengenai kelompok sosial tidak teratur, ada kerumunan, massa dan publik, Bu. Oke. Mbak Anissa mencoba menjawab bahwa pada minggu lalu kita belajar mengenai kelompok sosial yang tidak teratur. Yang mana di situ ada 3 jenis, kerumunan, publik, dan massa. Kemudian, apakah ada yang pengen bercerita pengalaman kalian selama di rumah kaitannya dengan kelompok sosial yang tidak teratur? Siapa yang mau bercerita? Saya, Bu. Oh, nggih, Mbak Najia. Kemarin saya melihat di puskesmas ada banyak orang yang pakai vaksin, itu namanya apa, Bu? Oh, nggih. Jadi orang-orang itu dikatakan sebagai kerumunan, berkerumun di suatu tempat tertentu. Jadi kerumunan yang dilihat Mbak Najia itu karena ada keinginan untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu berupa vaksin. Oke. Perlu saya sampaikan, ada 2 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai hakikat masalah sosial, dan yang kedua adalah mengenai faktor penyebab masalah sosial. Ya. Nah, tujuan dari kita belajar di hari ini adalah supaya kalian bisa mendeskripsikan, bisa memahami, menjelaskan apa itu masalah sosial. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis dari sekian masalah yang ada di lingkungan kita ini, ya, baik di rumah, di pasar, di jalan, di mall, ya, maupun di tempat yang lain. Dari sekian banyak masalah itu, kita bisa menganalisis faktor apa yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Lah, apa manfaat kita belajar mengenai masalah sosial? Yang jelas kalian lebih aware, ya, lebih terbuka, lebih punya kepekaan sosial, ya. Kalau kamu melihat, oh, fenomena itu adalah masalah sosial, paling tidak kamu tidak ikut-ikutan, tidak menjadi pihak yang ikut menyebabkan munculnya masalah sosial, begitu. Itu manfaat utama kita belajar mengenai hakikat permasalahan sosial. Permasalahan sosial ada 2 gambar. Gambar apa ini yang pertama? Rumahnya siapa? Rumah Mudi? Betul. Yang kedua gambar apa ini? Nah, kayaknya yang tengah ini siapa ini? Temanmu kan? Arif. Oh, kamu Arif. Ini siapa ini? Oke, 4 gambar saja, ya. Ini hanya sebagai stimulus untuk kalian dalam kita belajar mengenai masalah sosial, ya. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Ya. Yang pertama kali kamu harus memperhatikan gambar yang ada dalam LKPD. Oke. Ada berapa gambar di situ? 5 gambar. Nah, gambar itu termasuk masalah sosial yang disebabkan oleh faktor apa? Ayo dicermati bersama-sama. Nah, dalam rangka diskusi ini, silakan buku
Paketnya dibuka, dibaca. Ayo dicari, tadi ada gambar ibu-ibu duduk di singgasana itu gambarnya siapa? Dicari nanti pasti ketemu. Iya, makanya biar tahu. Maharaja apa Maharatu? Maharatu. Ratu siapa? Tidak menanya, gitu ya. Menyimpang. Karena menyimpang dari nilai dan norma-norma masyarakat. Iya, kita aja cukup. Dipersilahkan kelompok 3 dulu, nanti yang kelompok 2 dan 1 menyesuaikan. Ya. Iya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anatari Larasati. Anissa Dwi, Najia, Arif, dan Haris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Gambar nomor 1. Identifikasi faktor penyebab permasalahan sosial yaitu biologis. Dikarenakan merupakan salah satu jenis virus yang merupakan wabah atau penyakit menular yang dapat menjangkiti orang-orang yang imunnya lemah sehingga menyebabkan masalah sosial dalam bidang biologis atau kesehatan. Gambar kedua, penyebab masalah sosial yaitu budaya yang dilakukan oleh para remaja yang melanggar norma-norma hukum. Gambar yang ketiga, faktor penyebab permasalahan sosial yaitu ekonomi, dikarenakan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Gambar nomor 4. Yang keras, Mbak. Psikologis, yaitu disebut Mm-mm. juga dia Aminuddin. Tokoh tersebut wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mengaku dalam sebuah aliran kepercayaan baru. Gambar nomor 5, termasuk masalah ekonomi. Pembegalan adalah sebuah aksi perampasan di tengah jalan dengan menghentikan kendaraannya. Pembegalan diakibatkan oleh masalah ekonomi. Apakah ada yang ditanyakan? Betul? Tidak ada kelompok 1, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah kalian diskusikan dan juga apa yang telah kalian paparkan di depan. Ya. Dari 5 gambar yang terdapat pada LKPD, kalian sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk mencari informasinya, sehingga kalian mampu mengidentifikasi gambar 1 itu namanya apa. Ternyata masalah karena ekonomi. Argumen atau alasannya kenapa kalian memilih itu adalah faktor ekonomi. Ya, sampai dengan nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya. Maka untuk lebih memperjelas mengenai kelima gambar di LKPD tersebut, saya akan menyampaikan materi tentang masalah sosial. Bisa diperhatikan. Definisi masalah sosial, kemudian faktor penyebabnya, ada 4 faktor: ekonomi, biologis, kebudayaan, dan psikologis. Masalah sosial mana yang bisa muncul karena faktor ekonomi? Ada kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Faktor kedua, biologis. Masalah sosial apa yang bisa muncul karena faktor ini? Penyakit menular. Terus? Betul sekali. Yang ketiga, faktor budaya. Di antaranya perceraian, kenakalan. Yang keempat, faktor psiko. Contohnya. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, masih bingung menghubungkan konsep ini dengan gambar tadi atau sudah ada gambaran? Insya Allah sudah. Oke, saya lanjut.
Masalah sosial itu sendiri mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah adalah kondisi, situasi, dan perilaku yang tidak diinginkan. Dan sosial kaitannya dengan masyarakat. Lanjut. Gambar apa ini? Rumah susun, di bawahnya adalah sampah. Kemudian gambar kedua, korban PHK, berarti jadi menganggur ya. Faktor kedua, biologis. Ini gambar orang virus ya, ini orang bersin mengandung virus, kemudian gizi buruk yang diderita anak-anak ini ya, termasuk masalah sosial karena faktor biologis. Kenapa dikatakan masalah sosial? Karena dapat menyebabkan penyakit menular. Penyakit menular karena virus itu kalau penularannya cepat dan banyak, ya dia dikatakan sebagai wabah. Seperti yang sekarang sedang kita alami, namanya wabah apa? COVID-19. Oke. Kemudian faktor yang ketiga, ya, bunuh diri ini termasuk contoh masalah sosial, faktor psikologis ya, karena ada ini psikologi atau kejiwaannya tidak normal, tegang, putus asa, seperti kalian, ya stres, ya frustasi, putus cinta. Aduh, bahaya nggih. Selanjutnya homoseksual. Ayo. Ya. Kalau kebalikannya homoseksual apa? Lesbian. Aliran sesat. Selanjutnya faktor yang keempat, kebudayaan. Gambar apakah ini? Tawuran pelajar. Oke. Kenapa tawuran pelajar masuk dalam masalah kebudayaan? Betul sekali. Karena tidak sesuai dengan nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Ya, contoh yang lain, tawuran, geng motor. Di gambar LKPD tadi ada boncengan 3 anak dicegat polisi. Nah, betul sekali. Oke. Nah, anak-anak, demikian klarifikasi yang saya sampaikan ya, materi yang bisa saya sampaikan. Ternyata kalian sudah banyak sekali bisa memahami mengenai konsep dan juga faktor penyebab masalah sosial. Terbukti kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai ya Mbak Nismatul nggih? Oke, Mbak Nismatul, silakan. Hari ini kita belajar mengenai hakikat masalah sosial dan penyebabnya. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan mengganggu masyarakat. Betul. Faktor penyebabnya ada 4, yaitu faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Oke, betul sekali. Kira-kira dari sekian pembelajaran dari awal sampai sekarang, pada bagian mana yang kalian sukai? Kita merefleksi bareng-bareng. Mas Ardi, yuk. Pada saat diskusi. Kenapa suka diskusi? Karena saya menemukan banyak hal dari internet. Kalau di buku hanya sedikit. Untuk minggu depan, silahkan dipersiapkan materi mengenai macam-macam masalah sosial. Ya, nanti bisa kalian temukan di rumah, nggih, di lingkungan sekitar. Masalah sosial yang muncul itu apa saja? Sebelum kita akhiri, ketua kelasnya dipimpin berdoa. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, nggih. Jangan bermalas-malasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.